dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hadirin Kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Asmara, anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Insinyur Apriansah Nur, MSI, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, hadir mewakili Ibu Menteri tentunya. Yang terhormat Bapak Antonius PS Wibowo, Wakil Ketua LPSK, Bapak Insinyur Arif Toha Cahyagama, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Femi Eka Kartika Putri, Deputi 4 Kemenko PMK. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Faisal SHMSI, Deputi 1 Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora. Bapak Dr. Franciscus Saperius Teguh MA, PLT Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Bapak Ibu pimpinan kementerian lembaga yang mewakili, pimpinan lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang hadir, pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan BP2MI, Bapak Ibu Kepala BP2MI seluruh Indonesia yang hadir juga dalam acara hari ini, Bapak Ibu tim Satuan Gugus Tugas Satgas Sikat Sindikat Pemberantasan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia, tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai pembuka FGD pada kesempatan siang hari ini. Saya ingat persis tanggal 15 April 2020 saat saya dilantik oleh Presiden di Istana Negara. Beliau menyampaikan satu hal yang menurut saya ini bukan hanya pesan, tapi juga menunjukkan sikap dan keberpihakan ideologis Bapak Presiden Joko Widodo terhadap pekerja migran Indonesia. Beliau menyampaikan kepada saya, Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah yang kemudian kami pegang teguh hingga hari ini untuk secara konsisten melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan BP2MI sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang 18 2017. Tadi juga disampaikan, Bapak Ibu sekalian, pekerja migran Indonesia ini penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, 159,6 triliun. Saya sering mengatakan di berbagai tempat, negara ini berhutang besar kepada para pekerja migran Indonesia. Negara dan tentu kita yang hadir di tempat ini. Tapi saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, dan ini juga berulang saya sampaikan di berbagai kesempatan. Persoalan Bapak Ibu percaya tentu kami serahkan pada Bapak Ibu sekalian. Negara kita sebetulnya dalam situasi darurat penempatan ilegal. Yang penempatan ini terus-menerus dilakukan oleh mereka yang kami sebut sebagai sindikat penempatan ilegal. Ini era terbuka, ini era transparansi, dan tentu saya tidak boleh menutup-nutupi masalah ini atau berbasa-basi dalam forum-forum resmi seperti ini. Saya sangat percaya jika kita bicara tentang institusi, semua berpihak pada terhadap penanganan pekerja migran Indonesia non-prosedural, bahwa kami mohon diikuti Bapak Ibu sekalian, bahwa kami pimpinan kementerian lembaga dan pegiat masyarakat sipil yang hadir dalam fokus group discussion memiliki kesepahaman dan komitmen bersama untuk satu, melakukan segala upaya pencegahan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia secara umum, termasuk di dalamnya yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing kementerian lembaga. Dua, menegakkan hukum tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia
secara umum dan termasuk di dalamnya yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang. Terkait dengan penanganan pekerja migran Indonesia non prosedural. Tiga, melakukan penanganan pekerja migran Indonesia non prosedural pada saat ketibaan hingga ke daerah asal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. 4. Bersama-sama mengefektifkan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Lima, secara khusus perlu dilakukan telaah dan penyesuaian materi pengaturan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Jakarta, 14 Juli 2022. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk seluruh Bapak Ibu yang telah menandatangani. Kami persilakan kembali ke tempat. Mohon izin kepada Bapak Beni Ramdhani Sekretaris Ibu Dewi Asmara, Bapak Insinyur Akhil Campur, Ibu Femi Eka Satya Putri, Bapak Arif Tola dan juga Bapak Dr. Faisal Abdullah untuk dapat melanjutkan sesi konferensi pers tepat di sisi sebelah kiri dari Pulmi. Terima kasih. Izin, mau lewat dulu.